orientation yang menceritakan tentang orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian seperti what happened, apa yang terjadi, kemudian the place where the event took place, di mana tempat dari kejadian itu berlangsung ya. Kemudian ada the time-nya, waktunya kapan ya, tidak hanya seperti penulisan jam tapi bisa juga di pagi hari, di sore hari seperti itu. Kemudian ada juga dan yang lain-lain, dan ini juga merupakan pendahuluan ya. Jadi orientasi itu menceritakan tentang orang yang terlibat, siapa saja orang yang terlibat di dalam teks itu ya, kayak tadi apa yang terjadi, kemudian di mana tempat ini, di mana tempat cerita itu terjadi seperti itu. Oke, next kita ke, nah ini contohnya. Contoh orientation, contoh one day, suatu hari ya. My sister name Astri. Berarti orangnya tuh Astri yang terlibat di teks itu. Kemudian told me that she really wanted to go to the equestrian park. Nah, di mana? Di sini di Taman Equestrian ya. So we went there last week. Nah, ini ada keterangan waktunya last week, minggu yang lalu. Jadi ini disebut sebagai orientation, di mana ada orangnya ya, kemudian ada waktunya, ada tempatnya. Seperti itu ya, paham ya orientation ya. Kita next ke events. Nah, yang kedua itu events. Jadi ada 3. Yang kedua events. This structure narrates all the event in the chronological sequence as they actually happen. Jadi ada urutan kejadian-kejadian di dalam teks tersebut. Oke, next yang terakhir. Oh, ini contohnya dulu. Contohnya, first pertama-tama, I and my sister visited the main area of equestrian park. Jadi dia pertama-tama mengunjungi area equestrian, taman equestrian ini ya. Kemudian after that we enjoy some lunch. Nah, ini makan ya. Kemudian dia makan. Dan then lalu we went back home. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah. Jadi ada tiga kejadian di cerita itu. Jadi yang pertama dia pergi ke taman equestrian, setelah itu mereka menikmati makan siang, dan yang terakhir mereka pergi pulang ya. We went back home. Seperti itu. Oke, next. Yang terakhir adalah strukturnya yang ketiga, namanya reorientation. Kita ulang ya. Yang pertama tadi orientation, yang kedua events, dan ini yang terakhir adalah reorientation. Baik. It consists of optional closure of events or ending and gives an ending of the recount text. Jadi konsis itu maksudnya di dalamnya itu terdapat optional closure, penutupnya tuh bisa ada kemungkinan ya, optional of event atau endingnya. Terus endingnya itu seperti apa gitu ya di akhir ceritanya. And give an ending of the recount text ya. Jadi orientation itu artinya penutupnya gitu ya. Penutupnya seperti apa. Oke, next selanjutnya. Nah, ini contohnya. I was so happy to accompany my sister to the equestrian park. It was completely a new experience for me. Nah, jadi penutupnya dia seperti itu. Saya merasa senang menemani saudara perempuan saya di taman equestrian, dan ini merupakan pengalaman baru yang sangat komplit, itu yang sangat lengkap. Nah, itulah penutupnya. Ini yang disebut bagian dari reorientation ya, gitu. Oke. Ada apa lagi dari kelas pintar? Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Which of the following is the structures of recount text? Nah, strukturnya kan tadi ada 3 ya. Coba kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau ini cuma 1 ya, kalau ini cuma 2. Ini 3, ini 2. Berarti jawabannya C yang ada 3 ya, walaupun ini tidak berurutan. Jadi urutannya yang pertama itu orientation, yang kedua event, yang ketiga di orientation. Apakah jawabannya C? Kita lihat. Oh, benar, jawabannya C. Seperti itu ya. Jadi text recount ya, ibu ulang lagi, terdapat strukturnya. Struktur dari text recount ada 3 ya. Yang pertama orientation, yaitu pendahuluan, yang dimana ada seseorang yang terlibat di situ ya, tokoh-tokoh yang terlibatnya siapa, kejadiannya di mana gitu ya, waktunya kapan. Nah, itu disebut orientation. Event itu urutan kejadiannya, kayak tadi misalnya pertama dia kemana, kedua kemana, ketiga kemana, dan seterusnya ya. Sedangkan yang terakhir reorientation artinya penutup. Nah, penutupnya itu bisa optional ya, bisa mungkin berakhir dengan bahagia atau bagaimana gitu ya, apakah dia merasa senang seperti itu ya dengan pengalaman tersebut.
Baik, selanjutnya. Oke, sudah selesai. Baiklah anak-anakku, demikianlah penjelasan dari Bu Guru tentang chapter 11 ini ya. Kalian nanti bisa baca sendiri atau dengarkan versi bahasa Inggrisnya di kelas pintar ya. Ibu rasa cukup materi hari ini. Silakan setelah dari sini kalian eh, buka buku paket kalian karena nanti ibu akan membuat soal teksnya ibu ambil dari buku paket bahasa Inggris kalian ya itu. Nah, nanti kalau kalian pengen lihat di kelas pintar ya itu seperti ini. Ini ya. Nah, ini kan mata pelajaran terus kalian pilih bahasa Inggris English ya. Nanti yang kalian buka itu yang chapter 11 yang ini ya, yang yes we made it. Oke. Nanti kalau sudah dibuka, nah ini ada ini foto gurunya kegedean ya jadinya ketutup nih. Ya, yang ini learn ya, ini untuk belajarnya, ini untuk praktisnya, latihannya dan ini tesnya. Gitu. Jadi kalian silakan kerjakan praktis dan tesnya ya. Jadi yang utama itu tesnya ya, tolong tesnya nanti kalian kerjakan, nanti Ibu lihat berapa skornya dari 10 pertanyaan yang ada di kelas pintar ini. Baik, Ibu akhiri, terima kasih atas atensinya. Thank you for your attention and see you again next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.